Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Leni Latifatul Hidayati dari kelas 5B Akuntansi. Pertama, mengenai ketentuan syariah akad mudharabah, khususnya objek akad mudharabah yaitu kerja dari pihak mudharib. Yang pertama adalah tidak diperbolehkan bagi sang amil, baik dia pemodal atau pengelola, membeli dan atau menjual segala sesuatu yang diharamkan dalam syariat. 2. Taqiqul mudharabah, maksudnya adalah sang pemodal mempersyaratkan pada akad mudharabah modal dikelola sang amil pada jenis usaha tertentu. 3. Tauqitul mudharabah, maksudnya adalah sahibul mal atau pemodal menentukan tempo tertentu dalam akad mudharabah, di mana sang amil tidak lagi diperbolehkan mengelola modal setelah jatuh tempo dan mudharabah dianggap telah selesai. Yang keempat, yaitu mudharabatul mudharib. Maknanya adalah mudharib atau amil menyertakan modal mudharabah dari sahibul mal kepada amil lain dengan ahad mudharabah. Dengan kata lain, sang amil melakukan ahad mudharabah dengan amil lain dengan modal sahibul mal. Yang kelima, melakukan ahad mudharabah dengan banyak pihak. Nah, masalah ini kaitannya dengan pencampuran modal usaha dari banyaknya sahibul mal. Kedua, mengenai perhitungan bagian keuntungan yang akan diterima oleh sahibul mal dan mudharib, di mana di soal telah diketahui bahwa penjualan sebesar 5.750.000, HPP sebesar 3.500.000, dan biaya-biaya sebesar 1.425.000. Langkah pertama untuk menghitung bagian keuntungan yang akan diterima oleh masing-masing pihak adalah dengan mencari laba kotor dengan rumus penjualan dikurangi dengan HPP, yaitu dengan penjualan sebesar 5.750.000 dikurangi dengan HPP sebesar 3.500.000, dengan hasil yang diperoleh yaitu 2.250.000. Langkah selanjutnya yaitu menentukan laba bersih dengan rumus laba kotor dikurangi dengan biaya-biaya yang ada. Laba kotor sebesar 2.220.000 dikurangi dengan biaya-biaya sebesar 1.425.000, sehingga diperoleh hasil laba bersih yaitu 825.000. Lalu untuk menghitung bagian keuntungan yang akan diterima oleh masing-masing pihak, yaitu besarnya nisbah dikali dengan laba bersih. Yang pertama adalah sahibul mal, sama dengan 10% dikali dengan 825.000. Diperoleh hasil keuntungan sebesar Rp82.500. Lalu mudharib sama dengan 90% dikali dengan 825.000, sehingga diperoleh hasil keuntungan yang diterima oleh pihak mudharib yaitu sebesar Rp742.500. Ketiga, mengenai penyusunan jurnal atas transaksi akad musyarakah sebagai berikut, di mana dalam soal telah dijelaskan bahwa pada tanggal 1 Desember 2020, Nyai Laila selaku mitra aktif menyetorkan modal senilai Rp25 juta, sedangkan Tuan Bisri selaku mitra pasif menyetorkan modal senilai Rp11 juta. Keduanya
sepakat melakukan ahad syirkah dengan nisbah bagi hasil Nyai Laila dengan Tuan Bisri yaitu 3:1. Lalu untuk penyusunan jurnalnya adalah pada tanggal 1 Desember 2020 modal musyarakah Nyai Laila dengan debit sebesar 25 juta rupiah. Lalu modal musyarakah Tuan Bisri dengan debit sebesar 11 juta rupiah pada kas dengan kredit sebesar 36 juta rupiah. Keempat, mengenai bagian keuntungan yang diterima oleh masing-masing mitra aktif dan mitra pasif. Diketahui bahwa nisbah sebesar 3:1, keuntungan sebesar Rp4.400.000. Untuk keuntungan Nyai Laila di sini 3/4 dikali dengan keuntungan sebesar Rp4.400.000 sehingga diperoleh hasil keuntungan yang diterima oleh Nyai Laila sebesar Rp3.300.000. Sedangkan untuk Tuan Mustafa sebesar 1/4 dikali dengan Rp4.400.000 sehingga diperoleh hasil yaitu keuntungan yang diterima oleh Tuan Mustafa yaitu sebesar Rp1.100.000. Kelima, mengenai pembagian keuntungan yang diterima oleh masing-masing Tuan Ganes dan Tuan Angger. Diketahui modal Tuan Ganes sebesar 15 juta rupiah, modal Tuan Angger sebesar 3.750.000 rupiah, dengan laba sebesar 6 juta rupiah, dengan nisbah sebesar 1:3, di mana pembagian keuntungannya yang pertama yang akan diperoleh oleh Tuan Ganes yaitu 1/4 dikali dengan laba sebesar 6 juta rupiah sehingga diperoleh hasil keuntungan yang akan diterima oleh Tuan Ganes yaitu sebesar Rp1.500.000. Selanjutnya, untuk pembagian keuntungan yang akan diterima oleh Tuan Angger yaitu 3/4 dikali dengan laba sebesar 6 juta rupiah sehingga diperoleh keuntungan yang diterima oleh Tuan Angger yaitu sebesar Rp4.500.000. Keenam, mengenai penetapan margin keuntungan antara pembeli dan penjual dalam ahad murabahah. Yang pertama adalah direct competitor market rate. Maksud dari tingkat margin keuntungan rata-rata beberapa bank syariah yang ditetapkan dalam rapat ALCO sebagai kelompok kompetitor langsung atau tingkat margin bank syariah tertentu yang ditetapkan dalam rapat ALCO sebagai kompetitor langsung terdekat. 2 adalah indirect competitor market rate. Maksudnya di sini adalah tingkat suku bunga rata-rata perbankan konvensional atau tingkat rata-rata suku bunga bank konvensional tertentu yang dalam rapat ALCO ditetapkan sebagai kompetitor tidak langsung yang terdekat. Yang ketiga adalah expected competitive return for investor, yaitu target bagi hasil kompetitif yang diharapkan dapat memberikan kepada dana pihak ketiga dan tentunya tingkat keuntungan yang diharapkan dapat menambah jumlah pendapatan pada bank syariah. 4. Acquiring cost merupakan biaya yang dikeluarkan oleh bank yang langsung terkait dengan upaya memperoleh dana dari pihak ketiga. Yang kelima adalah overhead cost. Maksudnya di sini adalah biaya yang dikeluarkan oleh bank tidak langsung terkait dengan upaya untuk memperoleh dana dari pihak ketiga. Ketujuh, mengenai konsep akad salam yang menjadikannya dianjurkan dalam syariah Islam.
Akad salam dianjurkan dalam syariah Islam sebab di dalamnya terdapat prinsip-prinsip Islam, yaitu prinsip akidah, prinsip keadilan, prinsip al-ihsan, prinsip al-mas'uliyah, prinsip keseimbangan, prinsip kejujuran, dan juga kebenaran. Kedelapan, mengenai kondisi yang menjadi penyebab berakhirnya akad istisna. Yang pertama, yaitu dipenuhinya kewajiban secara normal oleh kedua belah pihak. Kedua, persetujuan bersama kedua belah pihak untuk menghentikan kontrak. Ketiga, pembatalan hukum kontrak. Kesembilan, mengenai syarat harta kekayaan yang wajib dizakatkan oleh objek zakat. 1. Kepemilikan sempurna, yaitu harta kekayaan tersebut sepenuhnya milik pribadi dan tidak ada hubungannya dengan kepemilikan orang lain. 2. Mencapai nisab, yaitu syarat jumlah minimum harta yang dikategorikan sebagai harta wajib zakat. 3. Melebihi kebutuhan pokok. Kebutuhan pokok merupakan kebutuhan minimal yang diperlukan untuk kelestarian hidup. Artinya di sini yaitu apabila kebutuhan tersebut tidak terpenuhi, yang bersangkutan tidak dapat hidup dengan baik atau layak. 4. Terbebas dari utang. Harta yang dimiliki harus terbebas dari utang. Artinya di sini yaitu orang yang memiliki harta tersebut tidak memiliki utang yang sama besar dengan harta yang ia miliki. Atau dengan kata lain, uang yang membuat sisa hartanya kurang dari senisab. 5. Kepemilikan 1 tahun penuh atau haul. Masa kepemilikan harta tersebut sudah berlalu selama 12 bulan komariah. Persyaratan 1 tahun ini hanya berlaku bagi ternak, emas, serta harta benda yang diperdagangkan. Ke-10, mengenai ide penelitian mengenai wakaf. Dengan judul Optimalisasi Potensi Wakaf di Era Digital melalui Platform Online, yaitu wakafin.com sebagai penggerak ekonomi masyarakat. Nah, wakaf di sini adalah menahan potensi harta di bawah naungan pemiliknya disertai manfaat sebagai sedekah. Wakaf sebagai bentuk filantropi Islam memiliki banyak potensi yang belum banyak dikelola. Nah, pemanfaatan potensi wakaf membutuhkan inovasi serta peran dari pemerintah serta masyarakat yang dibantu oleh beberapa pihak. Salah satunya adalah sebagai mahasiswa. Konsep pengembangan potensi wakaf ini dibentuk dengan program yang dapat membantu masyarakat untuk meningkatkan perekonomian mereka dengan adanya wakaf produktif yang sudah bisa dimanfaatkan semaksimal mungkin. Harapannya yaitu dengan inovasi dari program ini melalui platform digital yaitu wakafin.com dapat membantu meningkatkan mutu kualitas dalam perekonomian di Indonesia melalui pembiayaan dan melalui perekonomian syariah. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.